Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Arum Wika Mumpuni dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang marketing mix. Pada video pembelajaran kemarin, kita telah membahas tentang segmentasi pasar. Setelah kalian mengetahui dan memahami segmentasi pasar, maka kalian bisa menentukan pasar sasaran, sehingga kalian bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk pasar sasaran kalian. Salah satu strategi pemasaran adalah marketing mix. Lalu, apa yang dimaksud dengan marketing mix? Menurut Kotler, marketing mix merupakan campuran dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Marketing mix sendiri terdiri atas 4 unsur atau dikenal dengan 4P, yaitu 1. Produk atau produk. Yang kedua adalah price atau harga. Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Yang keempat adalah place atau harga. Baiklah, mari kita mulai untuk membahas unsur yang pertama, yaitu produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Menurut Kotler, produk adalah apa yang dapat ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Jadi, produk itu sendiri menurut Kotler tidak hanya objek fisik saja. Jadi tidak hanya objek fisik saja bisa kita lihat, tapi termasuk di sini adalah jasa. Kemudian orang. Orang di sini bukan jual beli orang ya, tetapi ke arah keahlian yang dia miliki atau keterampilan yang dia miliki. Kemudian tempat, organisasi, bahkan hanya sebuah ide pun di sini termasuk ke dalam produk yang bisa ditawarkan, atau gagasan-gagasan tertentu atau ide-ide tertentu itu bahkan bisa dianggap sebagai produk yang bisa kita jual atau bisa kita tawarkan kepada konsumen. Agar dapat memasarkan produk, seorang pengusaha atau penjual harus memiliki pengetahuan tentang produk yang akan dijual. Yang pertama harus diketahui adalah tingkatan produk. Terdapat 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama adalah manfaat inti yang berada di tengah ini, atau kalau di dalam bahasa Inggris ini disebut dengan core benefit. Core benefit atau manfaat inti adalah manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan pada setiap produk. Yang kedua, tingkatan yang kedua ini adalah produk dasar atau biasa disebut basic product.
di sini adalah yang dimaksud dengan produk dasar atau basic product adalah produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar atau rancangan produk minimal yang dapat membuat produk tersebut bisa berfungsi. Yang ketiga adalah produk yang diharapkan atau expected product. Nah, expected product atau produk yang diharapkan ini adalah serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Yang keempat adalah produk tambahan atau augmented product. Produk tambahan atau augmented product yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat menentukan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk asing. Yang kelima adalah produk potensial atau potensial produk. Potensial produk yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Berikut ini adalah contoh tingkatan produk. Nah, kita ambil contoh adalah mobile handsets atau kita mengenalnya sebagai handphone atau smartphone. Ya. Untuk core benefit atau manfaat intinya adalah sebagai alat komunikasi sehingga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jadi core benefitnya atau manfaat intinya adalah untuk komunikasi. Kemudian untuk basic produknya atau produk dasarnya itu saja adalah fitur-fitur yang mendukung komunikasi dan desainnya. Ukuran yang kecil, bisa berbentuk sliding atau yang flip open. Kemudian apakah layar yang touchscreen atau kita masih menggunakan keyboard dan lain sebagainya. Kemudian quality levelnya. Nah, saja sudah yang excellent qualities atau yang sudah kualitas terbaik. Kalau nggak kualitas terbaik kan nggak mungkin dia punya ukuran yang kecil, bisa digunakan untuk alat komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian brand name atau nama mereknya ada di sini adalah kalau di zaman dulu ada handphone atau smartphone merek LG. Kalau sekarang mungkin masih tidak ada ya. Anggap saja di sini misalnya Oppo, Samsung, atau Vivo, atau Xiaomi, Apple, dan lain sebagainya. Itu basic produknya. Nah, nama-nama merek ini kan ya memang kalau dalam sebuah produk harus punya nama merek. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah expected product. Terlihat baik, cantik, warna-warnanya menarik. Nah, kemudian dia beratnya tidak terlalu besar. Ya, istilahnya ya memang berat, tapi dalam artian di sini kuat gitu ya. Tetapi dia tidak terlalu besar, hanya lightweight, itu ringan, istilahnya seperti itu. Kemudian easy to open, mudah untuk dibuka. Kemudian baterai durable, daya tahan baterainya. Apakah berapa jam dia bisa bertahan tanpa harus segera dicas. Jadi berapa lama dia bisa bertahan tanpa harus disambungkan ke listrik. Kemudian berapa tahun baterainya bisa tahan. Dan yang terakhir adalah easy to operate. Nah, mudah digunakan. Dari keyboardnya, dari touchscreen-nya,
kemudian dari kameranya dan lain sebagainya. Dan untuk manage produknya, nah ini tambahannya ya. Nah, si smartphone ini apakah sudah fitur lainnya? Nah, produk yang bisa membedakan antara smartphone yang satu dengan yang lain adalah adakah fitur playernya, sudah adakah voice dialingnya, sudah adakah kameranya, bagaimana kualitas kameranya. Nah, itu yang membedakan produk tambahannya. Kameranya apakah dia sudah bisa untuk digunakan efek bokeh dan lain sebagainya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah yang produk yang dulu itu belum bisa digunakan untuk internet, belum bisa digunakan untuk email. Nah, sekarang memang sudah bisa digunakan, tetapi masih ada potensial produk yang lain untuk handphone atau smartphone zaman sekarang. Bisa disambungkan dengan apakah harapannya ke depannya bisa disambungkan ke televisi atau mungkin ke laptop. Jadi bisa kalau ke laptop sudah ya disambungkan ke televisi. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau video callan menggunakan WA dalam yang banyak, kita tidak terus layarnya, karena kalau banyak orang terus kecil-kecil itu kan agak nggak nyaman. Tapi kalau kita bayangkan bisa disambungkan ke televisi, nah itu kan akan membuat kita jauh lebih nyaman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya yakin kalian pasti sudah memahaminya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.